Di lain pemirsa, seorang pria lansia ditemukan tewas di dalam kamarnya di Desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dibekap kain sarung. Hairil Anwar, warga Desa Pasar Lembu, Akhir Joman, Asahan, Sumatera Utara, ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tidak hanya itu, leher dan mulut korban juga dibekap dengan menggunakan kain sarung. Korban yang tinggal sebatang kara ini ditemukan anaknya saat hendak mengantarkan makanan. Kejadian pembunuhan ini sempat menggegerkan warga sekitar yang ingin melihat langsung kejadian. Untuk memudahkan penyelidikan, rumah korban diberi garis polisi. Polisi menduga kakek yang tinggal sebatang kara ini merupakan korban perampokan, karena saat kejadian kondisi kamar korban berantakan. Kejadian pembunuhan, diduga pembunuhan. Jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di dusun 2 Desa Pasar Lembu. Jadi kemudian saya merintahkan Kanit serta anggota untuk meluncur ke tempat kejadian. Untuk mengetahui penyebab kematian, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan untuk mencari pelaku pembunuhan. Pasangan suami istri tega menganiaya ponakannya sendiri dan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Kasus ini diungkap saat adik korban bersama pihak keluarga melaporkan tindak kekerasan kepada polisi. Pengakuan korban, dia dan kakaknya sering mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh bibi dan pamannya. Dari laporan tersebut, polisi menyelidiki dan menangkap kedua pelaku. Polisi berhasil menemukan lokasi kebun karet tempat korban dikubur hidup-hidup. Kedua pelaku yang merupakan suami istri merupakan warga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantang Singingi. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan AKBP Hengki Purwanto, Kapolres Kuantang Singingi. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam. Ya, langsung saja Pak, apa kira-kira motif yang ada di para tersangka melakukan tindakan sadis seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi awal mula kita bisa mengungkap kasus ini pada tanggal 31 Mei 2021 hari Senin lalu, kami menerima laporan dari masyarakat dan juga salah satu korban yang berumur 11 tahun, di mana korban tersebut menjelaskan bahwa dirinya bersama kakak kandungnya yang itu sering mendapat tindakan kekerasan dari Pak Sutri bersama DL dan BM. Mereka tinggal di suatu pondok hukum karet jauh dari pemukiman masyarakat. Setelah kita menerima laporan, kita mendatangi TKP dan kita menemukan tempat kakak kandungnya dikubur hidup-hidup. Jadi itu kejadiannya kita awal Januari. Kedua adik kakak ini hidup bersama pelaku, di mana pelakunya adalah bibi kandung. Bibi kandungnya ini ketika dia merawat kedua adik kakak ini, awalnya itu biasa saja, tidak menyakiti keluarga. Namun setelah nikah dengan suami baru kita tahun 2020 terjadi perubahan perilaku sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang yang terjadi sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martil, bahkan kemaluannya cocok dengan kayu yang masih ada dalam ini. Bahkan kedua korban juga dipaksa untuk memakai kotoran manusia.
Dan ironisnya kakak korban yang berumur 13 tahun itu sehari sebelum kejadian tangannya sempat diparah sehingga jari tangannya diputus, dan besok harinya kakak korban dimasuki dalam karung oleh sebuah pelaku, disaksikan oleh adik kandungnya itu sendiri, diseret ke dalam lubang yang sudah disiapkan, dan kondisinya pada saat itu masih dalam keadaan hidup. Dua pelaku mengumur hidup. Pak Kapolres, ya singkat saja Pak, apa ancaman hukuman untuk para pelaku? Kami sudah memeriksa beberapa saksi dan juga bukti yang ada, karena ini adalah kekerasan terhadap anak yang cukup berkepanjangan. Kami menerapkan pasal 8 Undang-Undang 25 tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang anak dengan 15 tahun penjara dan kami dengan pasal 64 Baik. KUHP. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Kapolres AKBP Hengki Purwanto.